Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Ini adalah pertemuan yang ke-74 yang dalam pertemuan ini kita masih membaca penjelasan penulis tentang al-iman bil yaumil akhir, yang mana pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membaca penjelasan penulis tentang dalil adanya fitnatul qabr, na'imul qabr, dan azabul qabr. Maka pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan kepada kita tentang dalil dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Nah, beliau mengatakan ma dalilul ba'si minal kuburi. Apa dalilnya al-ba'ats, yaitu kebangkitan manusia atau dihidupkannya manusia kembali setelah matinya dari kuburannya yang terjadi pada hari kiamat nanti ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Beliau memberikan beberapa dalil di sini. Yang pertama adalah qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-6 sampai ke-7. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum. Nah, Allah berfirman memanggil seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, apabila kalian berada di dalam keraguan tentang adanya hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka kami telah menciptakan kalian dari tanah. Ini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang Allah ciptakan dari saripati tanah. Thumma min nutfah, kemudian kami ciptakan kalian dari air mani, yaitu anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Thumma min 'alaqah, kemudian dari 'alaqah, yaitu segumpal darah. Ini air mani yang tadi Allah Ta'ala jadikan sebagai bahan penciptaan manusia, yaitu anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah ubah air mani tersebut menjadi segumpal darah. Tsumma min mudghah, kemudian dari segumpal daging yang mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, yang segumpal daging itu dibentuk pada rupa tertentu ataupun yang tidak dibentuk. Ya. Ini Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita tentang di antara tahapan-tahapan pembentukan manusia yang dia berasal dari air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, yang kemudian Allah jadikan sebagai segumpal daging, ya, dan kemudian Allah sempurnakan menjadi bentuk manusia. Yang itu semua Allah terangkan linubayyina lakum, untuk kami jelaskan bagi kalian. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, dan kami menetapkan di dalam rahim atau dalam kandungan para wanita itu manasya, apa saja yang kami kehendaki, ila ajalim musamma, kepada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada sampai kepada waktu dilahirkannya manusia tersebut. Lalu beliau penulis menyampaikan, yaitu meringkas ayat ini dengan mengatakan ila qaulihi, sampai kepada firman Allah Ta'ala. Ini setelah menyebutkan tentang bagaimana Allah Ta'ala mencipta manusia. Lalu Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Hal itu dikarenakan Allah Ta'ala dialah yang hak, ya, dan bahwasanya dialah yang menghidupkan manusia-manusia yang telah mati, menghidupkan orang-orang yang telah mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya dia Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, maha mampu atas segala sesuatu. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada kita tentang adanya hari kebangkitan, atau bahwasanya manusia itu akan dihidupkan kembali setelah matinya. Maka Allah Ta'ala menunjukkan dengan dalil bahwasanya Allah itu mampu menciptakan manusia pertama kali. Ya, sebelumnya manusia tidak ada apapun yang bisa disebut-sebut tentang manusia. Lalu kemudian Allah menciptakannya sehingga menjadi ada. Ketika Allah Ta'ala mampu menciptakan manusia pertama kali, maka tentunya bukan hal yang mustahil, ya, dan bukan hal yang sulit bagi Allah Ta'ala
untuk mengulangi penciptaan manusia setelah manusia itu meninggal dunia. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebangkitan itu benar-benar ada. Lalu Allah mengatakan wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya as-sa'ah, yaitu hari kiamat, betul-betul akan datang. Atiyah la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah Ta'ala akan membangkitkan, yaitu menghidupkan kembali orang-orang yang ada di dalam kuburnya. Nah, kemudian penulis menyampaikan ayat yang lain yang inti pendalilannya adalah sama, yaitu dengan menunjukkan kemampuan Allah Ta'ala ini mencipta manusia di kali yang pertama atau di waktu yang pertama. Demikian pula Allah Ta'ala pasti mampu untuk menciptakan atau menghidupkan kembali manusia setelah meninggalnya. Wa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah yang memulai penciptaan, yaitu memulai penciptaan manusia, ya. Yang mencipta manusia pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma yu'iduhu, kemudian dia akan mengulangi penciptaannya manusia tersebut, yaitu setelah manusia mati, Allah Ta'ala akan menghidupkan kembali. Wa huwa ahwanu alaih, dan hal itu adalah ini sangat ringan, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, wa qauluhu ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104, ya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Adapun ayat yang tadi disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27. Nah, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-104 ini Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan manusia, nu'iduhu, kami akan mengulangi kembali penciptaan manusia, yaitu menghidupkan kembali setelah matinya, yaitu ketika hari kiamat nanti. Wa qauluhu ta'ala wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Al-ayat, yaitu beberapa ayat yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat 66-67. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan tentang sebagian manusia yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka Allah mengatakan wa yaqulul insan, dan manusia berkata, a idza ma mittu, apakah apabila aku telah mati, la saufa ukhraju hayya, aku akan dihidupkan, dikeluarkan kembali dalam keadaan hidup. Ya, ini Allah Ta'ala menyampaikan tentang bagaimana sebagian manusia itu mengingkari, ya, ini akan adanya kebangkitan. Dia merasa aneh, ya, bahwasanya dia itu mati kemudian dihidupkan kembali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk berpikir, ya, untuk mengambil petunjuk bahwasanya hari kebangkitan itu bukan hal yang mustahil, karena itu semua yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah mengatakan awala yadhkurul insan, apakah manusia itu tidaklah mengingat, anna khalaqnahu min qablu, bahwasanya kamilah yang telah menciptakan dia sebelumnya, ya, walam yaku syai'a, dan dia waktu itu belum berupa apapun, ya, belum berwujud apapun, yakni sesuatu yang tidak memiliki wujud sama sekali. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan, manusia itu tidak memiliki wujud sama sekali. Maka Allah menciptakannya, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan manusia dari ketiadaan. Nah, maka hal itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala untuk ini menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Nah, wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Yasin ayat 77-79. Allah mengatakan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Allah mengatakan awalam yaral insan, tidakkah manusia itu melihat, anna khalaqnahu, bahwasanya kami telah menciptakannya, min nutfah, dari ini air mani, fa idza huwa khasimun mubin, namun ternyata dia kemudian ini setelah dia hidup, setelah dia tumbuh dewasa, dia menjadi orang yang
menentang, orang yang membantah Allah Ta'ala dengan bantahan yang jelas, dengan penentangan yang sangat nyata. Allah Ta'ala menyebutkan bentuk penentangan orang tersebut, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Dia membuat suatu perumpamaan ini dan dia melupakan tentang bagaimana dia diciptakan pertama kali. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dia mengatakan, siapakah yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur lebur? Ya, ini ketika manusia mati dikubur di dalam tanah, kemudian dagingnya itu akan hancur, demikianlah tulang belulangnya akan hancur. Maka manusia bertanya, seakan-akan mustahil tulang yang sudah hancur ini akan kembali dihidupkan, kembali diwujudkan oleh Allah SWT. Ya, dia menganggap ini hal mustahil. Karena apa? Sebagaimana disebutkan tadi, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. Dia memberikan perumpamaan kepada kami. Artinya dia menganggap bahwasanya kemampuan Allah Ta'ala itu tidak berbeda dengan kemampuan manusia, ya, di mana manusia tidak bisa mengubah sesuatu yang telah hancur lebur menjadi utuh kembali, sehingga mereka menganggap hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memahami bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah sama dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah Ta'ala jauh lebih sempurna daripada makhluknya. Adapun makhluk, yaitu manusia, penuh dengan kekurangan. Maka Allah Ta'ala mengatakan di sini, "Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah wahai Rasul, yang akan menghidupkan tulang-tulang itu tadi adalah Allah Ta'ala yang telah menghidupkannya di waktu yang pertama kali. Nah, ila akhir surah, yaitu sampai akhir dari surat Yasin tersebut. Semuanya menunjukkan akan dalil adanya kebangkitan manusia yang telah mati, ya, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang disebutkan oleh penulis dari ayat-ayat ini dan yang sebelumnya, ya, ini semua adalah contoh-contoh ayat yang Allah Ta'ala menjadikan penciptaan manusia pertama kali sebagai dalil akan kekuasaan dan kemampuan Allah Ta'ala, kudrahnya Allah Ta'ala yang luar biasa, yang hal itu pasti menunjukkan bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan manusia ketika dia sudah meninggal dunia. Nah, ini salah satu bentuk pendalilan Allah Ta'ala tentang adanya hari kebangkitan, yaitu berdalil dengan penciptaan manusia yang pertama kali. Allah yang mampu menciptakan manusia pertama kali, maka dialah yang mampu untuk menghidupkan manusia ketika manusia telah meninggal dunia. Nah, kemudian di sini penulis menyampaikan ayat yang lain yang sisi pendalilannya agak sedikit berbeda, tetapi intinya sama, yaitu menunjukkan akan kesempurnaan kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir, ila akhir surah, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-33. Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah Ta'ala tidak lemah untuk menciptakan itu semua. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Ta'ala itu biqadirin ala ayyuhiyal mauta, Allah Ta'ala itu pasti mampu untuk menghidupkan yang mati. Yani di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak kita berpikir bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kekuasaan dan kemampuan yang luar biasa, yang maha hebat, ya, tidak ada kekurangan dalam kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menunjukkan kepada kita dialah yang menciptakan makhluk-makhluk yang jauh lebih besar dari kita, ya, yaitu langit-langit dan bumi, yang itu semua jauh lebih besar dari sekedar menciptakan manusia. Maka tatkala Allah Ta'ala itu mampu menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar ini, ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia, ini tentang besarnya tersebut, tentang ukurannya, maka tentunya akal kita akan memahami bahwasanya Allah Ta'ala yang mampu menciptakan makhluk sedemikian besarnya, ya, dan sedemikian rumitnya dengan adanya matahari dan bulan dan seterusnya, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, maka tentunya dia memiliki kemampuan yang luar biasa, dan untuk menghidupkan manusia kembali itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, bala innahu ala kulli syai'in qadir. Benar bahwasanya dia Allah Ta'ala adalah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian
penulis rahimahullahu ta'ala menyampaikan ayat yang berikutnya, yang ini juga merupakan salah satu sisi pendalilan yang lain, yaitu di mana Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita, dialah Allah ta'ala yang mampu menghidupkan bumi yang telah mati, ya, bumi yang tadinya kekeringan, ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, kemudian Allah ta'ala menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi itu menjadi hidup, ya, banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang hijau yang ada di muka bumi ini. Allah ta'ala yang mampu menghidupkan yang bumi, maka tentunya dia juga mampu untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Maka disampaikanlah ayat dari firman Allah ta'ala, wa qauluhu ta'ala, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Ayat ini disebutkan dalam surat Fussilat ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Ta'ala, annaka taral arda khashi'ah, bahwasanya engkau melihat bumi itu gersang, kering, ya, kering kerontang, gersang, tiada tumbuhan sama sekali. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a, ketika kami turunkan kepadanya air hujan, ihtazzat wa rabat, maka bumi itu pun bergerak dan kemudian menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi kita bisa memperhatikan alam semesta ini, ya. Terkadang ketika musim kemarau, maka bumi ini, tanah itu menjadi kering kerontang, tidak ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Namun ketika hujan turun, Allah Ta'ala menjadikan bumi ini merekah dan tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan di sana. Maka Allah mengatakan, innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta, sesungguhnya Allah Ta'ala yang menghidupkan bumi itu, dia juga mampu untuk menghidupkan manusia-manusia yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ghairuha minal ayat, dan masih banyak lagi, yakni ayat-ayat yang lain yang menjadi dalil akan adanya hari kebangkitan manusia setelah matinya, dan itu karena Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, barangkali untuk sementara kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan, karena setelah ini beliau akan menyampaikan dalil yang lain, yaitu dari hadis Rasulullah SAW. Maka insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.